Selain soal tim investigasi independen, dalam pertemuan Presiden Prabowo juga setuju untuk bentuk tim reformasi kepolisian. Presiden Prabowo Subianto menggelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menyetujui tuntutan reformasi kepolisian. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Selain itu, pertemuan juga membahas usulan pembentukan komisi investigasi independen atas kerusuhan akhir Agustus lalu. Presiden pun terbuka atas masukan dari para tokoh ini. Dari Gerakan Nurani Bangsa, hampir 3 jam, dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden berikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Para tokoh yang hadir juga menyampaikan tuntutan reformasi di bidang ekonomi politik, hukum, HAM, pertahanan dan keamanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Per Agustus membuka luka lama, suara rakyat menggema minta transparansi nyata. Reformasi Polri jadi janji di meja, namun bayang militer seakan kembali terbaca. Supremasi sipil terus diuji di persimpangan sejarah bangsa ini berdiri. Pertanyaannya pemirsa, apakah reformasi benar-benar membawa kemandirian institusi atau justru mundur kembali di bawah TNI? Kita bahas lebih dalam bersama Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, serta pengamat politik dan militer Universitas Nasional dalam program Sindo Prime yang dipandu rekan kami, Yudi Handoyo, berikut ini. Menurut saya belum tepat dibentuk saat ini ya, dengan catatan ya, bahwa lebih penting kedepankan dulu mengenai tim yang disebut tim investigasi independen. Ya, saya harus berikan pendapat lebih kritis nih kepada tim investigasi independen. Apakah yang dimaksud tim investigasi independen ini adalah tim yang dibentuk oleh kelompok sipil atau seperti apa? Ya, umumnya tim yang dibentuk adalah gabungan dari unsur penegak hukum, ya, kemudian pengawas dari luar dan juga tokoh-tokoh sipil, itu bisa seperti dulu TGPF ya. Oleh karena itu, mengapa jangan dulu tim reformasi polisi? Karena apa? Kalau dikaitkan dengan isu soal kerusuhan kemarin, justru tidak tepat tim reformasi polisi dibentuk segera. Yang mendesak adalah tim investigasi atau tim gabungan pencari fakta. Yang bisa saya usulkan ya adalah isinya tentu polisi, karena ini banyak berhubungan dengan penegakan hukum sipil. Kemudian kedua TNI ya, karena ada juga beberapa aparat TNI yang bisa ditangkap tuh, kemudian tidak bisa didalami karena polisi tidak punya kewenangan. Yang ketiga Kompolnas, yang keempat adalah Komnas HAM, ya. Dengan adanya dan ditambah misalnya tokoh-tokoh sipil terserah lah. Nah ini baru tim ini bekerja secara independen. Karena apa? Karena di dalam kerusuhan kemarin spektrum pihak-pihak yang terlibat itu begitu banyak. Ya. Bukan hanya kepolisian, maksudnya begitu Pak Sugeng? Kenapa? Berarti maksudnya Anda bukan hanya kepolisian yang harus direformasi dengan pasca unjuk rasa Ibu kemarin? Ya. Iya dong, orang kemarin itu by design kok, ya. Bahkan saya mau bilang, coba lihat momentum waktu ya. Antara tanggal 25 sampai tanggal 28 tidak ada eskalasi kerusuhan mengarah kepada chaos. Tapi tanggal 28 sampai tanggal 30 malam, wah itu bakar-bakaran di mana-mana. Setelah Afan tertabrak Rantis, ya. Ya.
ini by design. Kemudian ada juga beberapa pihak yang ditangkap, ya kemudian karena polisi tidak punya kewenangan, yaitu beberapa oknum, saya bilangnya TNI, walaupun dijelaskan keberadaan mereka di sana dalam penugasan tertentu, ya. Oleh karena itu untuk membuka tabir peristiwa kerusuhan Agustus 2025 ini, itu hanya bisa dilakukan oleh tim yang memiliki kewenangan dan independen dan akuntabel. Akuntabelnya adalah check and balances, di mana ada Kompolnas, ada Komnas HAM, dan tokoh masyarakat, agar polisi bisa bekerja, bisa diawasi. Kalau ada POM TNI pun bisa meminta keterangan dari orang-orang yang diduga dari TNI yang ada di lokasi. Kalau hanya polisi saja, Kompolnas, kemudian pihak yang lain tidak punya kewenangan tuh menanya ya kepada TNI. Baik. Nah, hasil kerja tim inilah yang akan dievaluasi bersama, ya. Mengapa terjadi kelambanan, polisi dinyatakan tidak mampu antara tanggal 28 sampai tanggal 31, ya. Ini menarik, 3 hari yang menarik. Baik. Ya. Oleh gitu loh. Baik, saya ke Pak Slamet. Pak Slamet, jika kita merujuk pada yang terjadi saat aksi unjuk rasa kemarin dan itu adalah trigger untuk adanya reformasi di kepolisian tidak tepat, bagaimana pendapatnya, Pak Slamet? Iya, bukan Slamet ya, Selamat. Oh, Pak Slamet, mohon maaf Pak Slamet, kami koreksi. Oke. Silakan Pak Slamet. Jadi menurut saya tuntutan reformasi Polri secara umum, saya mencatat setidaknya ada 5 tuntutan yang bisa dilakukan. Pertama tentu saja profesionalisme Polri, dan Polri itu harus beroperasi berdasarkan hukum dan profesional tanpa intervensi politik. Yang kedua tentu saja bicara akuntabilitas dan transparansi. Jadi misalnya proses rekrutmen, penanganan kasus, dan penggunaan anggaran harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga tentu saja pemenuhan hak asasi manusia. Dan Polri di sini harus menghormati dan melindungi hak asasi manusia, tidak melakukan tindakan represif atau sewenang-wenang, terutama ketika menghadapi aksi unjuk rasa dan sejenisnya. Yang keempat tentu saja harus ada pengawasan internal dan eksternal di kepolisian. Mengapa? Ya agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan juga korupsi. Yang kelima yang perlu direformasi tentu saja pemutahiran struktur organisasi kepolisian. Jadi harus menyesuaikan dengan susunan organisasi, dengan kebutuhan, keamanan, dan pelayanan masyarakat modern. Tentu saja acuannya adalah konstitusi kita ya, terutama di pasal 30. Nah, jadi idealnya susunan dan kedudukan Polri dalam negara demokrasi, satu, pertama tentu saja independensinya ya. Polri harus independen dari intervensi politik agar dapat bertindak netral dan profesional. Jangan lagi ada istilah parcok seperti itu karena dianggap tidak netral pada saat pemilu. Nah, jadi Polri tidak boleh dikendalikan oleh pihak-pihak dari luar yang ingin mempengaruhi keputusan penegakan hukum misalnya. Yang kedua tentu saja kedudukan sebagai lembaga penegak hukum. Polri adalah institusi penegak hukum yang berdiri sendiri dan dia bukan militer, non-combatant gitu. Bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum secara adil. Jadi hilangkanlah ciri atau simbol-simbol sebagai kombatan gitu. Kemudian yang ketiga tentu saja pengawasan dan akuntabilitasnya. Polri harus diawasi lembaga pengawas yang independen, ya misalnya Komisi Kepolisian Nasional, tapi itu betul-betul harus independen, dan juga lembaga pengawas HAM. Selain itu harus ada juga
mekanisme internal di kepolisian yang ketat untuk memastikan tidak ada pelanggaran